Beberapa hari ini kita dihebohkan di media sosial. Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, tepatnya di Padang Sarai. Ada masyarakat, ada warga mendatangi tempat ibadahnya agama lain. Kita sebut saja gereja. Lalu terjadi perusakan rumah ibadah tersebut. Di Sumatera Barat, ini ada istilah adaik bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur adaik memakai. Apa maksudnya? Di Minangkabau ini adalah mayoritas agama Islam. Islam itu asal katanya aslam, islim artinya selamat. Agama yang selamat adalah agama yang cinta damai. Agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Makanya orang Minang, orang Melayu sangat menjunjung tinggi toleransi. Nanti timbul pertanyaan, Ustadz, kalau memang agama Islam adalah agama yang menjunjung toleransi, orang Minang adalah menjunjung tinggi toleransi, kenapa terjadi perusakan gereja tersebut? Ini yang harus kita cari pematiknya. Apa yang menyebabkan masyarakat Minangkabau, warga di sana, menghancurkan rumah ibadah ini? Cari pematiknya, cari pemicunya, cari sumbernya, cari apinya. Tak mungkin ada asap kalau tak ada api, ikhwah. Tak mungkin terjadi keributan kalau tak ada pemicunya. Apa maksudnya? Kalau memang 9 orang ini diamankan oleh kepolisian, maka cari pemicunya, cari pematiknya. Yang saya dengar, yang saya dapat kabar, bukan itu lagi, tapi faktanya pendeta ini mendirikan rumah adalah rumah pribadi, bukan rumah ibadah, rumah pribadi yang didirikan oleh pendeta ini, bukan gereja yang didirikan. Kalau rumah pribadi Islam, rumah pribadi orang-orang Nasrani, dia berdoa di rumahnya, silakan saja. Tapi kalau ingin mendirikan rumah ibadah harus ada surat izinnya. Ini dari pemerintah, harus ada surat izinnya. Maka saya sebagai da'i, saya sebagai orang Minang mendukung, menegakkan hukum seadil-adilnya. Mendirikan masjid harus ada surat izinnya, mendirikan gereja harus ada surat izinnya. Bahkan statement yang dikeluarkan oleh pendeta ini sangat kontroversi. Apa katanya? Islam vs Nasrani, Islam vs Kristen. Kalau enggak kita perang saja. Dalam Islam itu ada 2 istilah orang kafir. Yang pertama tuh kafir zimmi. Apa yang dimaksud dengan kafir zimmi? Kafir, orang kafir itu orang baik. Orang di luar agama Islam, non-Islam itu adalah orang baik, hidup berdampingan dengan orang Islam. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang ingin memerangi Islam, baik secara fisik maupun non-fisik, ini juga harus diperangi. Umat Islam tidak boleh diam. Maka saya mendukung tegakkan hukum seadil-adilnya bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Kalau memang pendeta ini bersalah, tangkap nih pendeta. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akan terjadi kericuhan, akan liar di seluruh masyarakat menerimanya, ikhwah. Maka saya menghimbau kepada para penegak hukum, saya selaku putra daerah Minangkabau, saya juga sebagai seorang da'i, tegakkan hukum seadil-adilnya, cari pematik, cari pemicu. Kalau memang pendeta ini adalah bahasanya tidak toleransi, maka pendeta ini wajib ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam, terutama yang kejadian di Padang kemarin, itu di mana kejadiannya? Dekat sama tempat kamu? Dekat, paling sekitar 20 menit dari rumahku. Dekat 20 menit dari rumah. Kenapa mereka nutupin rumah, mecah-mecahin kaca, ngancur-ngancurin kursi? Ya, begini ceritanya, Des. Kamu mau dengar nggak? Begini. Silakan. Ada sekelompok orang, ya, manusia, oknum, dia merasa dirinya sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia ini, ya. Padahal ingat, Des, padahal orang-orang ini hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitabnya para nabi. Tapi karena dia sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi, dia merasa sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia. Jadi dia bisa beragama sembarangan, beragama asal-asalan, beragama serampangan. Tapi ingat, dalam bernegara kalian harus taat dengan hukum dan aturan Republik Indonesia. Ya, dalam bernegara. Emang hukum negara gimana beragama itu? Hukum negara, maka laluilah proses-proses yang ada.
jika kalian mau mendirikan sebuah tempat ibadah ya, lalui proses. Jangan mentang-mentang kalian sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana dalil, Rizal? Di mana dalilnya kalau mau mendirikan rumah ibadah harus begini, nggak boleh apa? Di mana? Justru dalam Undang-Undang Dasar 1945 zaman saya sekolah dulu, kalau nggak salah pasal 27 atau 29. Setiap warga negara, setiap orang berhak memilih menjalankan agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Ya menjalankan, ya bukan. Terus kenapa kamu larang-larang? Mendirikan tempat ibadah. Jikalau kalian beribadah, menjalankan agama kalian di kamar kalian, di dalam rumah kalian, sampai kalian kejang-kejang pun kami nggak akan melarang. Tetapi ini diatur dalam pendirian tempat ibadah, ya, karena harus mempunyai izin. Makanya aku bilang, kalian boleh beragama serampangan, beragama Kalian asal-asalan. sudah lihat watak orang Islam? Inilah cerminan mereka. Dalam bernegara, dalam berbangsa, kalian harus taat hukum dan aturan. Ya udah, Rizal, Karena sekarang kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari Undang-Undang Republik Indonesia ini. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari hukum negara Republik Indonesia ini. Ya, begitu. Kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. sudah. Jadi kalian terserah, boleh kalian Jangan beragama. kau ulang-ulang lagi tuh, Rizal. Kamu ulang-ulang terus. Udah belum? Ya, silakan. Oke, jadi alasan dirusak itu karena apa? Karena mereka ini, sekelompok orang ini, seorang yang pendeta dan jemaat ini, dia tidak patuh, dia merasa sudah ditebus dari segala hukum, jadi dia hidup boleh asal-asalan tanpa hukum. Nggak boleh seperti itu. Emang kalau misalnya menjalankan suatu kegiatan keagamaan di rumah langsung mengacak-acak hukum. Ini dalam pendirian tempat ibadah itu kan kita ada aturannya. Pendirian tempat. Jadi teman-teman, saya sudah bilang, wahai orang-orang, dengarkan perkataan saya. Orang Islam memang seperti itu. Mereka alergi dengan yang namanya kegiatan atau acara-acara kekristenan. Karena apa? Karena nanti kalau dilihat umat-umat yang lain, sesama muslim, orang Islam akan berbondong-bondong masuk Kristen. Itu yang mereka khawatirkan. Dan ketika nanti ramai-ramai berbondong-bondong masuk Kristen, akhirnya tinggal Rizal sendiri yang jadi orang Islam sendirian di situ. Bayangin Rizal, kalau ada gereja di situ di Padang, karena kalian takut nanti orang-orang pada meninggalkan agama Islam. Bayangin, bayangin, di masjid ngomongnya apa? Hei kaum muslimin, kamu harus begini. Saya kalau ngomong begitu nanti kita di Hari ini abang di Kota Bekasi nyaman bang. Saudara-saudara kita yang di luar sana nggak nyaman. Nah itu kita dukung Pak. Makanya kita kan selalu ini ada kita namanya kaum panas. Ada pastor gitu itu kita sampaikan, kita bicarakan. Ini benar ketua PGRI beliau. Kita ungkap supaya ada yang kita tahu juga bahwa Dimas Kristen selalu mengajak pimpinan Aras mendorong apa yang perjuangkan saudara kita di tempat lain yang tidak senyaman Kota Bekasi. Kayak gini Pak, PBM ini menjadi suatu ukuran untuk intoleransi itu masuk. Makanya kita harus ngasih rekomendasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Tidak usah ada izin soal ibadah ini. Kita cuma minta. Kalau ibadah terus nggak ada izin. Kita cuma minta Kemenak mengamini. Tapi apa yang dilihat Bapak di lapangan? Tempat ibadah nanti saya. Itu masa Iya. Memang nggak berizin kok. Hanya tanda lapor sudah dapat. Mereka beribadah semua. Dari 400, berarti 10% saja yang dapat. Karena nggak sebagian baru ini Bapak mau izin. Nah itu, Baru, saya bilang, ini mencerminkan Yesus Kristus atau tidak? Bapak sudah tahu 400 dan 100 yang masih ada YB-nya. 300 yang kemana? Siapa yang mau nggak ngurus sih? Itu mereka nggak ngurus. Kan sudah ada mereka Bapak bisa bertanggung jawabkan soal itu? ada sebagian dari proses, ya itu ya. Proses contoh cinta grand, proses sampai ke Sebelum aksi ini kami rapat bersama gereja. ya. Sudah ada proses. Proses. Yang cinta grand dan proses. Gereja sudah sampaikan semua. Ini kita kan dengan permohonan yang dari
Iya. Nah, kan gini, berarti abang menampakkan diri, abang menunggu bola nih. Sedangkan hari ini, bang, maksud saya sebagai abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sejahtera semua. Terima kasih adik-adik mahasiswa dari Kristen Indonesia. Kami sangat bangga. Terima kasih. Ternyata pasti banyak teman-teman yang peduli terhadap teman-teman saudara kita yang ada di seluruh Indonesia. Ya, artinya bahwa kalau bukan kita siapa lagi? Terus perjuangkan yang kebaikan agar semua merasa nyaman. Kami pun di Bekasi, saya orang asli Bekasi. Saya asli Bekasi, bahkan saya cerita dengan Pak Pendeta. Dari dulu Bekasi tidak ada intoleran, Pak. Bahkan saya dari kecil bergaul dengan teman-teman yang tetangga saya non muslim, maaf ya. Alhamdulillah ternyata bahkan Kiai Nur Ali, kenal Nur Ali ya? Kiai Muhajir itu semua temennya orang-orang muslim. Ya, bahkan Kiai Muhajirin non muslim di proyek itu mohon maaf semua Cina. Beliau sangat akrab. Artinya bahwa Bekasi itu emang dari awal sudah sangat toleran sekali. Kalau sekarang ini dan alhamdulillah di Bekasi ada beberapa orang yang mungkin pernah dengar, tapi alhamdulillah dengan berkat kita beragama Pemda dan FKUB, kita semua dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin kita ke Padang, Pak, tapi Padang ini adalah bagian daripada NKRI. Sukabumi adalah bagian daripada NKRI. Pulau Jawa adalah bagian NKRI. Makanya kita punya Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kasus yang ketiga atau yang pertama, tapi ini sudah kasus yang ribuan kali mungkin. Sejak dulu kita meneriakkan ketika agama kita dihina, ketika rumah ibadah kita dihancurkan, tapi negara diam. Apa yang terjadi dampak dari penghinaan terhadap agama Kristen, muncullah apologian seperti Edis. Apakah itu yang kita inginkan? Ya kan? Agama sekarang kita dihina, kita balas hina. Sekarang rumah ibadah kita dirusak. Apakah kita harus membalas dengan merusak rumah ibadah saudara kita? Itu yang kita tidak inginkan. Persoalan di negara ini yang selalu saya katakan, bukan hanya persoalan intoleran, utamanya adalah penegakan hukum. Bapak-bapak polisi ini akan dianggap melanggar HAM. Bapak ini dipersenjatai. Bapak ini pegang pistol. Pegang sebagai alat negara, harusnya melindungi rakyat, khususnya melindungi kaum minoritas, yaitu agama Kristen, tempat ibadah. Ini bukan persoalan izin, Pak. Ini pengerusakan, ini penganiayaan. Bahkan tadi dikatakan oleh teman saya, ada yang meninggal karena dipersekusi. Kalau kepolisian, kalau TNI diam, berarti sama saja polisi dan TNI itu melanggar HAM. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kasus-kasus ini seperti ini dibiarkan, itu sama saja saya mau katakan TNI Polri melanggar HAM di negara ini. Gimana Pak? Mohon maaf, meresahkan. Semenjak kapan agama orang lain itu meresahkan? Orang-orang yang bisa bilang agama orang lain itu meresahkan hanya orang-orang yang intoleran. Contohnya seperti Bapak membuat surat tersebut. Ya. Orang Islam azan 5 kali. Tidak ada orang Kristen bilang, ih berisiknya itu toanya dibakar aja, masjidnya dibakar aja, nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Sekalipun saya yakin sekali, pasti ada yang merasa terganggu. Mungkin ada yang sedang istirahat, yang sudah tua, ya, atau mungkin ada bayi yang sedang istirahat, terus mendengarkan azan, pasti ada yang terganggu. Tapi mereka tidak terang-terangan, ya, ke masjid dibakar atau merusakkan masjid, melempar batu atau membakar toa tuh belum dengar saya berita itu, ya. Tapi kalau gereja dibubarkan, gereja dibakar, gereja dihancurkan, udah banyak berita yang saya dengar, ya. Jadi balik lagi, ini yang namanya intoleran, ya. Dan sekarang Bapak minta untuk membebaskan 9 orang itu. Setelah anak-anak luka karena pecahan kaca, terus Bapak seenak jidat minta dibebaskan? Oh, tidak bisa, ya, tidak bisa.
Ya. Jadi sekarang daripada Bapak minta orang-orang itu dibebaskan, lebih baik ya Bapak belajar lagi apa itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Apa itu hablum minanas? Jangan karena seakidah baru dijaga hablum minanasnya. Ketika tidak seakidah, bodo amat, nggak boleh gitu, Pak. Ya, belajar apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan, karena apa? Di Indonesia sudah diakui 6 agama, bukan 1 agama. Belajarin lagi gitu, Pak. Ya. Jadi mohon maaf, tidak akan dibebaskan. Ya. Meresahkan Bapak kalian meresahkan. Bapak melarang umat Kristen makan nasi Padang. Urusannya apa, Pak? Melarang umat Kristen makan nasi Padang, urusannya apa? Iya, urusan Bapak melarang umat Kristen makan nasi Padang, apa urusannya bagi Bapak? Bapak tahu nggak nasi Padang? Nasi Padang nih, Pak, di mana-mana udah banyak, Pak, ya. Udah berkembang sampai ke luar negeri, Pak. Nasi Padang nih banyak dicari orang, ya, sampai ke Turki, ke Amerika, ke Belanda, bahkan ke Jerman, bahkan ke Arab Saudi. Itu nasi Padang udah ada, Pak. Apalagi ini rendang, ya, rendang Padang bilang orang tuh, Pak, itu nomor 1, Pak. Udah nomor 1, Pak. Dunia mengakui, diakui oleh dunia. Jadi janganlah, Pak, melarang-larang, Pak, ya. Tidak ada urusan bagi Bapak untuk melarang umat Kristen makan nasi Padang. Ini berarti Bapak mengadu domba. Bapak mengadu domba, mengasut antar umat. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan teman-teman, kita sudah menyaksikan hari ini cuplikan video yang dimana ada salah seorang ustadz yang asalnya dari Padang, teman-teman. Dia mencoba menanggapi atau angkat bicara terkait insiden yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, di mana sekelompok orang dengan brutal mereka mendatangi rumah doa dan mereka melakukan pengerusakan di sana, baik itu segala fasilitas yang ada, kursi plastik dan juga jendela yang dimana itu dari kaca, ya, dan mereka merusak semuanya, teman-teman. Bahkan ada beberapa anak dari jemaat tersebut itu menjadi korban dari mereka. Nah, teman-teman, ketika salah seorang ustadz ini mencoba menanggapi bahwa ada penyebabnya, teman-teman, harus dicari penyebabnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya, teman-teman, ya. Jadi harus diselidiki dulu dari mana penyebabnya. Nah, teman-teman, sebenarnya soal penyebabnya itu sudah jelas sebenarnya, ya. Itu kita bisa memberikan beberapa poin penyebab kenapa sering kali terjadi yang namanya tindakan intoleran di negeri ini. Nah, yang pertama, teman-teman, ya, penyebabnya adalah SKB 2 Menteri dan juga rekomendasi dari FKUBM. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, ya, yang kedua karena memang kelompok-kelompok tertentu itu sudah terdoktrin untuk membenci Kristen. Itu pasti, karena kalau tidak, mereka tidak akan melakukan hal demikian. Dan yang ketiga, karena memang mereka tidak cinta damai, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, jadi dari tanggapan atau respon dari salah seorang ustadz yang asalnya dari Padang ini, teman-teman, kita bisa menilai bahwa memang dia tidak terima ketika ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, teman-temannya, dari insiden yang terjadi di Padang Sarai. Dia tidak terima, bahkan dia mengajak, ayo kita perang saja. Dan dia mengatakan juga bahwa Padang itu adalah mayoritas Islam dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dengan narasi-narasi yang selama ini mengatakan mayoritas minoritas, sebenarnya itu adalah sumber masalahnya. Padahal orang Kristen itu tidak pernah bahas mayoritas minoritas. Justru yang menganggap dirinya mayoritas inilah yang justru dengan brutalnya mereka melakukan hal-hal yang anarkis, teman-teman, ya, yang sangat ekstrim kelakuan dan perbuatan mereka. Nah, jadi ini yang diminta oleh
pihak-pihak tertentu, khususnya dari Kalimantan ada ormas-ormas yang memang pro kedamaian, pro Pancasila, pro Undang-Undang Dasar. Mereka menyuarakan supaya dari pihak pemerintah itu ada penegasan, ada ketegasan hukum ya teman-teman yang harus diberlakukan kepada setiap mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Nah teman-teman, kalau soal izin, sekalipun itu rumah pribadi, tapi kalaupun itu dipakai sebagai rumah ibadah, tempat doa, itu tidak pernah jadi masalah teman-teman ya. Nah karena kalau kita pun ibadah di rumah kita, ibadah atau berdoa di rumah kita, itu nggak perlu izin. Yang ada izinnya itu yang harus dipenuhi persyaratannya itu adalah gedung gereja. Sekali lagi, gedung gereja yang digunakan untuk tempat beribadah secara permanen. Nah teman-teman, jadi sama halnya seperti mereka. Ketika ada dari mereka juga menggunakan rumahnya sebagai tempat pengajian atau itu apa sejenisnya, itu nggak perlu izin. Yang namanya juga kegiatan keagamaan itu ya nggak mesti apa-apa izin, mesti apa-apa izin. Nah, karena kita sudah mendapatkan kebebasan kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kita punya hak untuk bisa bebas beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.